Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik Mas. ya? Ya. Alhamdulillah sehat semua. Apakah hari ini hadir semua? Ya, Pak. Hadir ya? Iya, Pak. Alhamdulillah hadir semua. Ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kita pelajari di bab 1 ya. Ya. Kemarin kita telah mempelajari tentang buku dunia. Ya, dan hari ini kita akan melanjutkannya yaitu hasad. Coba bawa kayak semua enggak? Bawa. Bawa ya? Ya. Bawa. Silakan dibuka halaman 5. Oke. Buka halaman 5 ya. Udah dibuka semua? Ya. Oke, bagus. Nah, yang B, hasad. Pengertian hasad. Hasad atau iri hati. Ada yang pernah merasakan iri hati? Pasti ya. Ya. Semuanya merasakan iri hati ya. Saya juga pernah merasakan. Tapi tahu nggak kalian, iri hati itu apa? Nah, kalau di sini ya, kalian bisa lihat iri hati, hasad atau iri hati adalah perasaan tidak suka atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang lain, sehingga menginginkan agar nikmat yang diberikan kepada orang tersebut menghilang. Sungguh parah ya. Ya, Pak. Sifat hasad ini sungguh membuat diri kita itu menjadi terlalu tidak baik, terlalu jahat kepada orang. Ya kan? Misalkan contoh, teman kamu sebangku mendapatkan sebuah rezeki dari Allah yaitu sebesar 10.000. Nah, kamu itu mempunyai perasaan iri kepada teman kamu. Kayak kamu, wah, teman saya dapat uang 10.000 ya, saya nggak dapat nih. Wah, ini harus nanti saya curi nih. Nah, itu nggak boleh itu adalah suatu sifat hasad yang tidak seharusnya kita punya. Jadi pelan-pelan kita hilangkan. Nanti ada cara menghilangkannya, ada nanti contohnya juga ada. Terus juga ciri-ciri orang yang melakukan hasadnya juga ada. Oke, itu pengertiannya ya. Udah paham pengertiannya? Udah ya, bagus. Oke, kita lanjutkan nomor 2 yaitu dalil larangan hasad. Nah, di sini dalil larangan hasad itu ada 2. Yang pertama di surah An-Nisa ayat 53 yang berbunyi am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yutunan nasa naqira. Yang artinya, ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan atau kekuasaan meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. Yaitu bunyi surat An-Nisa ayat 53. Terus surat yang kedua ada pada surat Al-Baqarah ayat 109. Di sini saya baca artinya saja ya. Yang artinya banyak di antara ahli kita menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka. Setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu dalil tentang larangan hasad. Itu ada pada surat An-Nisa ayat 53 dan surah Al-Baqarah ayat 109. Dan kita lanjut nomor 3. Dibuka halaman 6. Halaman selanjutnya ya. Udah dibuka? Ya. Udah, bagus. Nomor 3, coba dilihat. Di sini ada contoh perilaku hasad. Orang yang mempunyai sifat ini, yaitu sifat hasad, akan tampak dari sikap dan perilakunya. Karena sifat tersebut akan melahirkan sikap dan perilaku yang buruk lainnya. Jadi sifat hasad ini bisa bisa menumbuhkan sifat-sifat buruk lainnya. Seperti apa contoh? Seperti sifat tidak suka, sifat sombong, sifat bahwa dirinya itu lebih baik, itu bisa muncul karena sifat hasad tadi. Contoh yang pertama yaitu suka iri dan dengki kepada orang lain. Nah, banyak contohnya. Banyak yang kita rasakan ya.
sifat dengki kepada seorang. Misalkan kalian punya teman nih, sama-sama teman cewek atau cowok lah, misalkan cowok ya. Nah, teman kamu ini punya seorang kekasih. Nah, kekasihnya itu lebih cantik dari kekasihmu, misalkan ini mah ya. Nah, terus kamu itu pasti ada rasa dengki dalam hati kamu. Wah, kok teman saya lebih cantik ya kasihnya ketimbang kekasih saya. Pasti ada. Tetapi jangan sampai karena perasaan itu kalian bisa merusak hubungan mereka gitu. Itu yang nggak boleh. Iri boleh, tapi jangan sampai menyakiti, begitu ya. Sifat iri juga ada yang positif. Misalkan sifat iri karena teman kalian itu lebih pintar dari kalian. Nah, kalian harus punya sifat iri. Iri bagaimana caranya supaya kamu ini bisa lebih pintar dari teman kamu. Nah, itu boleh. Terus contoh yang kedua yaitu suka mencari kesalahan orang lain. Nah, misalkan teman kalian ini sebenarnya sebenarnya kalian ini benci dengan dia. Nah, karena sifat benci kalian ini dengan seseorang dengan teman kamu ini, kamu bakalan mencari kesalahan sekecil apapun. Kesalahan tersebut pasti akan kalian cari gitu. Tapi kalau teman kalian ini mempunyai kebaikan yang banyak, nah, pasti itu nggak akan kalian anggap sebagai rasa baik. Nah, itu contoh orang yang mempunyai sifat hasad. Sifat hasadnya sudah tinggi. Sifat hasadnya itu sudah melampaui batas lah. Nah, selanjutnya yang ketiga, suka melempar kesalahan kepada orang lain. Nah, ini misalkan kamu yang salah, tapi kamu lemparkan kepada teman kamu karena kamu ini punya rasa dengki kepada dia. Agar apa? Agar teman kamu ini dibenci juga kepada teman-teman yang lain. Itu misalkan di satu kelas kalian bisa bersama ya, sedang ngobrol bercanda. Nah, di situ kamu ini buang angin keras lagi. Nah, tetapi kamu nggak ingin menyadari diri kamu sendiri bahwa kamu itu yang buang angin. Malah kamu ini melemparkan kepada teman yang kamu benci. Dan alangkah hasilnya itu dapat menimbulkan fitnah gitu. Jadi teman kamu ini bakal dibenci oleh teman-teman yang lain karena menuduh yang apa yang kamu lakukan. Kamu yang salah tapi dilempar ke orang lain. Nah, itu masuk sifat hasad. Oke ya. Oke, selanjutnya di nomor 4 ya, ciri-ciri sifat hasad. Ini ciri-ciri yang pertama, tidak menyukai nikmat yang Allah SWT berikan kepada orang lain. Sudah jelas ya ciri-cirinya. Hati-hati kalau kalian punya ciri-ciri semacam tersebut. Punya tetangga, terus tetangga kamu itu dapat sebuah nikmat atau beli motor baru atau beli TV baru, nah kalian iri. Itu hati-hati, itu udah sedikit-sedikit ke hasad, sedikit-sedikit mempunyai sifat hasad. Selanjutnya untuk nomor 2, yaitu ingin nikmat yang Allah SWT berikan kepada orang lain cepat menghilang. Nah, ini yang udah parah ya, udah terlalu membara dalam hati, membenci pada teman kamu ini. Misalnya teman kamu dapat suatu rezeki, terus kamu ingin rezeki yang teman peroleh itu menghilang gitu. Itu udah melampaui batas banget ya. Jangan sampai seperti itu ya. Terus yang ketiga, kikir atas karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nah, ini misalkan ya, teman kamu saat kita kerja, misalkan kamu sama teman kamu kerja bareng di satu tempat. Nah, kerjanya sama-sama berat, juga sama-sama tepat waktu gitu. Tetapi gajinya itu lebih besar teman kamu ketimbang kamu. Alhasil kamu bakalan iri, dengki, dan juga bakalan ada sifat sifat tidak mensyukuri nikmat. Nah, pasti itu akan timbul.
wah kok rezeki saya segini ya, pada teman saya segini, wah nggak terima saya ini, gitu ya. Terus yang selanjutnya, tidak mau tolong menolong antar sesama. Nah ini susah ya kalau emang orang itu sudah mempunyai sifat benci, sifat iri hati kepada teman, sifat dengki, susah berteman itu susah. Pasti ya, misalkan ya ada teman kamu, ada di suatu tongkrongan atau di suatu tempat, di kantin lah misalkan, nah di situ ada teman kamu, teman yang kamu benci gitu, pasti perasaan kamu itu bukannya ingin gabung tapi malah pergi gitu, iya kan? Iya, contohnya pasti seperti itu. Karena apa? Karena yang kamu rasakan dalam hati kamu ini, wah ada teman saya lagi, gimana ini? Saya benci sama dia gitu, ya kan? Terus kamu pergi gitu, menyendiri lagi, gitu kan? Nah, itu ya, itu ciri-cirinya. Terus yang selanjutnya nomor 5, dampak negatif dari hasad. Dampak negatifnya ini, yang pertama, dapat menghancurkan kebaikan yang ada pada diri seseorang. Itu misalkan kamu sendirilah yang mempunyai sifat iri. Misalkan contoh kamu punya sifat iri. Nah, teman kamu ini melakukan kebaikan kepada teman yang lain. Nah, pasti kamu bakalan iri gitu. Ada irinya, karena iri ada dengkinya pada teman kamu. Wah, pasti bakalan ngomong, wah kamu tumben baik gitu kan. Nah, pasti teman yang dibantu oleh teman yang kamu benci ini, dia akan merasakan gak enak hati kepada teman yang kamu gak sukai gitu. Jadi merasa bahwa kebaikan yang telah diberikan kepada teman kamu yang kamu benci ini itu hanya sebatas nggak dianggap lah gitu, nggak dianggap baik, padahal itu ikhlas gitu. Terus yang selanjutnya, tidak suka dengan takdir yang Allah berikan. Nah ini nggak bersyukur ya termasuknya. Udah ada takdir dapat begini, misalkan kamu hitam gitu, nah itu akan udah takdir dari Allah SWT. Terus teman kamu putih, nah itu jangan iri, itu udah ditakdirkan oleh Allah SWT gitu ya. Karena sifat iri kamu ini nanti bakalan sama aja kayak nggak mensyukuri sifat yang Allah telah berikan gitu ya. Kamu kurus, dia gemuk, badannya berotot, jangan iri, tetap syukuri sendiri karena itu pemberian dari Allah. Pasti ada hal positifnya, pasti ada hal positifnya gitu. Selanjutnya, tidak suka dengan yang C ya, dapat merusak persatuan dan kesatuan umat. Udah pasti ya, kayak tadi contoh yang tadi, misalnya di suatu tempat ada teman yang kamu benci, nah di situ kamu pasti tidak akan ingin gabung gitu, pasti. Terus yang nomor 6 selanjutnya ya, setelah dampak negatif hasad, yang selanjutnya cara menghindari sifat hasad. Nah ini cara menghindarinya. Yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Banyak bersyukur membuat kita dapat terhindar dari sifat hasad atau iri hati. Serta dengan banyak bersyukur, maka nikmat yang kita peroleh akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Kayak tadi misalkan contoh yang tadi, saat kita bekerja pada suatu pekerjaan yang sama, kerjanya sama, kesibukannya sama, kerja beratnya juga sama. Nah, misalkan gajinya itu berbeda, nah, tetap syukuri. Pasti di suatu gaji kamu yang lebih kecil dari gaji teman kamu itu ada nikmat tersendiri gitu. Mungkin setelah setelah istirahat kamu dapat bonus dari bos kamu gitu. Nah itu pasti ada hal baiknya lah. Kalau kamu bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Tetapi apabila kamu kufur, maka nikmat tersebut tidak akan berarti apa-apa atau akan siksa Allah akan amat pedih gitu. Terus yang selanjutnya, banyak beribadah kepada Allah SWT, karena tujuan manusia diciptakan yakni untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Kalau beribadah, dengan beribadah kita pasti akan merasa lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa atau akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu.
kita harus beribadah terus setiap hari. Terus tapi harus diimbangi ya, jangan beribadah terus, nanti dunianya kamu susah gitu. Dan juga jangan dunia terus, nanti akhiratnya susah gitu ya. Terus diimbangi, akhiratnya jalan, dunia pun jalan. Tapi di sini tujuan kita beribadah, tapi lebih harus sering-sering untuk beribadah. Karena dengan beribadah maka kita akan lebih merasa lebih dekat kepada Allah, dan di situ kita akan merasakan bahwa Allah itu selalu ada untuk kita. Dan apa yang diberikan itu pasti dari Allah SWT. Kita merasakan bahwa itu dari Allah SWT. Gitu ya. Dan selanjutnya selalu berprasangka baik kepada orang lain. Berprasangka baik. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan selalu menganggap buruk seseorang. Gitu. Misalkan tampangnya jelek, ya, tampangnya serem, bertato, jangan pandang langsung dipandang buruk bahwa dia itu preman. Siapa tahu kan dia ini ustadz yang lagi menyamar gitu. Nah, ya, jadi jangan selalu berprasangka buruk lah, berprasangka baik kepada semua orang, ya. Oke. Itu ya, mungkin itu saja materi hari ini ya. Paham semua kan? Paham ya, semoga paham ya. Nah, nanti bisa kalian baca-baca lagi di rumah. Ya, sekian pertemuan hari ini. Apabila apa yang saya sampaikan ini banyak kesalahan atau juga dalam perkataan saya ini